Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, kita bisa sampai pada Ramadan yang keempat hari ini. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, tilawah kita, amal-amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita memasuki bulan Ramadan, maka yang ada di dalam benak kita adalah kewajiban untuk berpuasa. Demikian pula sebaliknya, ketika kita ditanya tentang puasa wajib, yang ada dalam benak kita adalah Ramadan. Ini berulang setiap tahun dan kita bisa jadi mungkin sudah puluhan tahun. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mari kita geser paradigma kita, cara berpikir kita, atau mungkin jamaah sudah seperti itu, alhamdulillah, agar supaya semangat kita di dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang perlu kita geser adalah bahwa sesungguhnya yang butuh itu kita butuh Ramadan atau Ramadan butuh kita. Ini yang perlu kita terus harus dalami dan kita renungkan. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita fahami dengan benar-benar, maka sebenarnya kita jamaah yang butuh Ramadan, bukan Ramadan yang butuh kita. Kenapa demikian hadirin yang dirahmati Allah? Kalau misalnya saya bertanya ke jamaah sekalian, siapa di antara jamaah yang tidak punya dosa? Pasti tidak ada yang berani angkat tangan. Atau siapa yang sedikit dosanya? Pasti tidak ada yang berani angkat tangan. Karena semua kita, termasuk yang bicara ini, sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa dosa kita itu terlalu banyak. Kesalahan-kesalahan yang kita buat setiap saat terlalu banyak. Padahal hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan bahwa ketika seorang hamba itu melakukan dosa atau kesalahan, maka akan terdapat noda hitam dalam hatinya. Begitu dia meninggalkan kesalahan itu,
kemudian wastaghfara wa taba, istighfar dan bertaubat, sukila qalbah, maka dibersihkan hatinya. Sekarang kita tidak bayangkan ini, Allah, kalau kesalahan kita, dosa kita yang terus kita lakukan setiap saat ini tidak dibersihkan, apa jadinya kita di Allah? Dan janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW sudah jelas. Ramadan ini diperuntukkan untuk menghapus dosa kita. Bukankah kita sudah disampaikan oleh setiap khotib, kita sudah mafhum, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan hanya mengharap balasan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan malam dengan sholat malam tarawih seperti ini, ghufira lahu, karena iman dan mengharap balasan dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bukankah itu kita butuhkan, hadirin? Kita butuhkan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Ramadan sendiri dari kata saja itu sudah jelas. Ramadan dari kata Romaldo. Romaldo artinya panas membakar. Panas membakar. Diberikan alif dan nun menjadi Ramadan, menjadi bentuk superlatif, bentuk yang menyangatkan. Jadi Ramadan adalah benar-benar sangat panas dan sangat membakar. Apa yang dibakar habis ini apa? Dosa-dosa kita. Bukankah ini kita perlukan, hadirin yang dirahmati Allah? Bukankah kita menghadap Allah itu kita akan ditimbang dosa dan pahala kita? Maka pengampunan ini adalah hadiah dari Allah. Ramadan ini berarti bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Belum lagi Allah Ta'ala sudah menjanjikan begitu banyak keistimewaan di bulan Ramadan ini. Dalam sebuah hadis disampaikan lagi bahwa amal anak Adam itu jamaah itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Illa syam, kecuali puasa. Ya. Fa innahu li, puasa itu untukku, untuk Allah. Wa ana adzibih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Begitu istimewanya Ramadan ini. Para ulama menafsirkan, kenapa Ramadan ini kok hanya Allah? Fa innahu li. Ulama menafsirkan ibadah puasa Ramadan adalah ibadah yang jauh dari riya dibanding ibadah-ibadah yang lain. Wa ana adzibihi, dan aku sendiri Allah yang akan membalasnya. Maksudnya, maknanya adalah Allah, terserah Allah mau beri berapapun, lebih dari 700, tidak ada batasnya, terserah Allah. Bukankah hadis lain juga mengatakan siapa yang memberi makan orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa itu. Pernah suatu ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdol ya Rasulullah?
Rasulullah berkata, asyam, puasa. Ya. Termasuk sedekah dan lain sebagainya. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian kalau kita buka ya, janji-janji Allah untuk kita di bulan Ramadan. Belum lagi jamaah nanti ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. 1000 bulan itu 83 tahun lebih jamaah. Kita ini umat Muhammad itu paling lemah dibanding umat-umat yang lain, baik dari sisi fisik maupun dari sisi usia jamaah. Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi Adam 900 tahun. Kita berapa jamaah? Rasulullah mengatakan umatku itu hanya 60 sampai 70 saja. Jarang yang di atas itu. Ada tapi sangat sedikit. Itu Rasulullah yang ngendikan Bapak Ibu. 60 sampai 70 umur kita. Enggak sebanding dengan umat-umat yang lalu. Belum lagi fisiknya. Kita ini paling lemah. Tidak sebanding dengan fisiknya umat-umat yang lalu, tetapi kita dimuliakan, kita umat Nabi Muhammad dimuliakan dengan apa? Dengan didatangkan Ramadan, Lailatul Qadar dan sebagainya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari ketika kita masuk bulan Ramadan, mari kita menyambut dengan marhaban ya Ramadan. Marhaban dari kata rohaba itu artinya lapang, luas. Jadi ketika kita memahami makna sejatinya apa Ramadan ini, maka ketika datang Ramadan, hati kita akan luas, hati kita akan lapang menyambut bulan suci Ramadan. Karena ini adalah kebutuhan yang kita butuhkan, termasuk hadiah Allah untuk kita. Insya Allah dengan kesadaran seperti itu hadirin, maka kita akan mengoptimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan masyarakat kita. Bagaimana tidak hadirin? Dalam 12 bulan 1 tahun, Allah mengambil 1 bulan untuk dilatih diri kita menjadi hamba-hamba yang tangguh menghadapi kehidupan karena senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu dengan puasa yang karena iman dan benar-benar karena Allah. Kalau kita laksanakan pendidikan Ramadan yang 1 bulan ini dengan sangat-sangat baik, senang, dilakukan dengan nikmat, nyaman, dengan sangat baik, dengan kesadaran mengharap ridha Allah, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini umat akhir zaman, hadirin. Umat yang akan menghadapi begitu banyak cobaan, tantangan. Tantangan ada di hadapan kita. Dan tantangan ini tidak akan mungkin semakin mengecil, tapi akan semakin membesar. Sebagaimana yang sudah sabdakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini nanti akan dikerumuni sekitar seperti makanan yang dikerubuti anjing. Itu sudah disampaikan Rasulullah. Nanti umat Islam itu banyak. Nah, tapi dia itu seperti makanan dalam nampan, dikerubuti lawan-lawannya. Kenapa demikian ya Rasulullah? Iya, karena umat Islam ini
banyak, tetapi seperti buih di lautan, terombang-ambing kanan kiri, ambing kanan ombang kiri. Kenapa? Karena kurang kuatnya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan inilah sarana untuk kita menguatkan iman kita, sehingga nanti kita bisa mempertahankan kebaikan itu selepas bulan Ramadan, untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang tidak semakin ringan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita orang beriman. Insya Allah kita punya Allah. Kalau kita dekat benar-benar dengan Allah, selalu ingat kepada Allah, kehidupan kita tidak akan sempit, jemaah. Bisa dibaca di surat Thaha ayat 124. Allah Ta'ala mengatakan, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Surat Thaha 124. Dan nanti pada hari kiamat dikumpulkan dalam kondisi buta. Ini Allah yang berfirman, jemaah. Jadi kalau kita berpaling dari peringatan Allah, dalam arti berarti kita sering melakukan dosa. Orang dosa berarti kan tidak ingat Allah, maka baginya nanti kehidupan yang sempit. Sempit dalam arti apa? Ya kita tidak bahagia, jemaah. Kita resah, gelisah, cemas, ya, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita beriman, jemaah di Allah, janji Allah pasti. Orang yang beriman itu apa? Tatmainnul qulub. Hatinya akan tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi bahagia. Puasa salah satu sarana untuk kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan, kekuatan kepada kita untuk kita mengamalkan ibadah puasa ini dengan seoptimal mungkin. Amal-amal kita tingkatkan seoptimal mungkin dengan ikhlas iman karena Allah. Mudah-mudahan puasa kita dan amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.